Bapak, Ibu, bersyukur pada malam hari ini bisa ketemu kembali untuk melanjutkan kajian kita di tengah-tengah kesibukan dan sebagian dan sibuk menyiapkan besok mulai masuk sekolah. Mungkin Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang punya cucu, punya anak, mulai beberapa hari terakhir termasuk malam hari ini ada beberapa yang mengabarkan katanya persiapan untuk anaknya sekolah besok pagi. Ketika baca WA-nya atau mendengarkan kadang juga, kenapa kok nggak disiapkan tadi? Kenapa nyiapkannya kok malam ini? Karena sekolahnya tinggal besok pagi. Tapi itu masing-masing tentu ada situasi kondisi yang satu dengan yang lain berbeda. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua ke pengajian ini bisa membawa banyak manfaat untuk kehidupan berikutnya, persiapan hidup berikutnya. Pada malam hari ini sedikit kita bicarakan tentang manusia ideal. Ideal dari kata ide. Ide itu sebenarnya seperangkat pikiran, gagasan, pendapat, nilai-nilai, keyakinan, ya sifatnya serba baik. Ideal sesuatu yang diidealkan, sesuatu yang diinginkan. Dari kata ide muncul idealisme. Ada juga ideologi. Yang kita bicarakan itu manusia ideal. Manusia ideal menurut masing-masing orang bisa berbeda-beda. Itu ditentukan oleh yang membentuk jati dirinya. Kalau menurut Quran dan Sunnah, manusia ideal itu para nabi, para rasul. Nabi yang disebut dalam Al-Quran dikisahkan kembali paling tidak ada 25 yang kisahnya diulang-ulang dan yang peristiwanya itu luar biasa. Paling tidak ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Yang paling dekat dengan kita Nabi Muhammad. Kalau kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai yang paling ideal, Nabi Muhammad sebagai yang paling ideal, bahasa Al-Qurannya sebagai uswah hasanah, dan dijadikan suri teladan, yang diidolakan, yang diinginkan. Sepertinya semakin kesini, terutama di kalangan generasi muda, yang dijadikan idealisme, yang dijadikan idealitas, tidak lagi para nabi, para rasul yang dikisahkan di dalam kitab suci, di dalam firman Allah, di dalam Al-Quran. Tapi seringkali apa yang setiap saat mereka dengar, mereka tatap, mereka lihat, mereka perhatikan, itu yang mempengaruhi mereka. Itu yang kemudian dijadikan ideal, dijadikan idealitas. Kalau yang senang lihat bintang-bintang yang sering muncul di berbagai media, itu yang diidealkan. Kemudian yang sering muncul gambarnya, profilnya sering diberitakan, bahkan gambar-gambarnya dipampang di jalan-jalan, di tepi-tepi jalan. Sebetulnya sarana untuk mempengaruhi supaya lebih dikenal. Kemudian dijadikan ideal, yang ingin dicontoh, yang ingin dijadikan panutan. Nah, kalau mengacu pada Quran dan Sunnah, memang yang disebut Allah menjadi uswah hasanah itu ya para nabi, para rasul, para salafus saleh, as-sabiqun as-sabiqun, para muqtadi, para pionir, para pemula dalam kebaikan.
Ini sekedar untuk mengingatkan kita, walaupun yang aktif mengikuti kajian di beberapa tempat tentu sudah banyak yang melewati ayat dan surat yang ditulis di sini. Di masjid-masjid, di tempat-tempat kita memahami Al-Quran sudah sering kita baca. Ini sebagai konteks kita bicara supaya lebih fokus, maka perlu ada beberapa ayat yang dijadikan rujukan, yang dijadikan acuan atau dasar. Ini tentu hanya sebagian sangat kecil, karena rujukan yang sebenarnya itu ya keseluruhan dari firman Allah ini. Karena dulu Allah ketika mendidik Nabi Muhammad itu dengan seluruh wahyu ini. Demikian pula Rasulullah ketika didik para sahabat yang beriman juga dengan seluruh wahyu Al-Quran ini. Makanya kalau kita mencita-citakan mengidealistas Rasulullah, mengidealkan Rasulullah, tentu kita juga berkeinginan memahami Al-Quran secara keseluruhan, jadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai rujukan. Karena Rasulullah itu dibimbing langsung oleh Allah melalui wahyu yang kemudian dibukukan menjadi Al-Quran. Maka banyak yang kemudian menyimpulkan bahwa Rasulullah itu seperti Al-Quran berjalan. Nah, sahabat-sahabat yang sepenuhnya mengikuti Rasulullah juga sering disebut sebagai Al-Quran berjalan. Pada masa-masa dia, ya memang rujukannya pedomannya langsung Al-Quran. Para sahabat juga begitu, para sahabat juga begitu. Ya tokoh-tokoh sampai zaman kejayaan Islam hampir semuanya begitu. Cuma ketika kalau agama Islam ini menurun, memang hanya orang-orang tertentu yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman secara keseluruhan. Saya termasuk sering mempelajari, mendiskusikan tentang misalnya pembaru-pembaru, mulai pembaru yang ada di Indonesia yang belum pernah Nusantara, misalnya Yaji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari. Itu melalui sekian kali mahasiswa program doktor meneliti disertasi, dan itu kan karya ilmiah yang paling tinggi. Itu banyak yang meneliti tentang Yaji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari. Itu pembaru-pembaru yang lain. Misalnya ketika melacak, meneliti, menemukan bagaimana perjalanan hidup Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu misalnya Kiai Ahmad Dahlan itu umur 7 tahun itu sudah mengidolakan Al-Quran, memahami Al-Quran. Umur 15 tahun sudah haji, kemudian menetap di Timur Tengah sampai 5 tahun. Kemudian pulang berapa lama? Sekarang belajar Timur Tengah 2 tahun, 7 tahun. Di antara yang dipelajari itu banyak belajar tentang Al-Quran, hanya dari melalui Muhammad Abdul, Rasid Ridho, melalui tafsir Al-Manar, dan juga gurunya Abdul dan Rasid Ridho, Samuel Al-Abwani, juga sama-sama gurunya pembantu Indonesia berdua, Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan, yaitu Ahmad Khotib dari Sumatera Barat yang menjadi syekh di Timur Tengah. Makanya kenapa dengan mendirikan Muhammadiyah, Hasyim Asy'ari memberikan Nahdlatul Ulama, rujukannya ke Quran dan Sunnah. Apa yang dipelajari Quran dan Sunnah? Makanya kalau kita cermati, itu memang perjalanannya begitu. Sejak kecil mengidolakan Nabi Muhammad dengan mempelajari Quran dan Sunnah. Tetapi anehnya itu, misalnya perjalanan Muhammadiyah yang berdiri di Jogja sudah 110-an tahun yang lalu, lebih ya, 112 yang lalu. Tapi ternyata belum nyampe ke kawasan,
belum nyampe ke perwujudan. Kalau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, mencontoh misalnya kenapa itu sumbernya Quran dan Sunnah, Quran menjadi rujukan, itu belum sampai ke sini. Walaupun dekat sekali kan, sama-sama di Jogja. Makanya sekarang ini ketika kita memulai, ayo kita membantu Quran secara keseluruhan, kebanyakan belum nyambung, belum mau. Padahal sudah 112 tahun loh, dan dekat sekali dari Kauman sampai sini. Sampai sekarang masih sedikit sekali yang mencontoh beliau menjadi Al-Quran betul-betul dipahami secara keseluruhan. Makanya kalau kita sama-sama menjadikan tokohnya ideal dari para nabi, para rasul dan pembaharu yang jumlahnya luar banyaknya, saya bukan itu berapa, itu betul-betul menjadikan Quran dan As-Sunnah itu menjadi pedoman hidup, bukan sekedar sebagai pengakuan, tetapi betul-betul jadi pedoman hidup, jadi rujukan. Rata-rata ini di perjalanan kami yang hari-hari banyak ketemu, ya, banyak ketemu bapak ibu yang berbeda-beda. Kadang sehari ketemu mahasiswa S2, S3, beberapa kelas berbagai wilayah. Ada Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Kadang ketemu jamaah haji yang berbeda-beda. Ada jamaah haji Sleman, ada jamaah haji Jogja, ada Bantul, ada ketemu di Jawa Tengah. Tapi ternyata sebagian besar ketika kami menyampaikan kita perlu memahami Al-Quran karena Al-Quran sebagai pedoman hidup, itu rata-rata masih belum begitu familiar, belum begitu akrab. Begitu mari kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tadi pagi juga gitu, Pak Kito di mana? Oh iya, beliau pengurusnya gitu. Dia sudah sepuh-sepuh sama haji. Sekarang yang haji muda-muda kan sedikit, yang sepuh-sepuh. Ketika misalnya kami ngatur ini selama perjalanan hidup ini, bagaimana kita menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Yang namanya pedoman itu kan dipahami sebelum melakukan. Seperti kalau pedoman haji dipahami sebelum berangkat haji, dilaksanakan ketika sedang haji. Iya kan? Ini Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita sudah hidup di dunia, ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun belum memahami Al-Quran secara keseluruhan. Terus kalau belum memakai misinya, menjadikan pedomannya gimana? Berarti belum bisa secara kafah kan? Padahal perintahnya itu secara kafah, secara keseluruhan. Nah itulah barangkali saat-saat yang perlu kita menyadari, saat-saat perlu kita betul-betul ya memfokuskan perhatian. Seharusnya kita Al-Quran itu kalau mengikuti tadi misalnya pendiri Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, ya usia 7 tahun, 8 tahun udah mulai mengamalkan secara sungguh-sungguh. Usia 20 tahun sudah betul-betul paham Quran.
Itu seandainya kita mengidealkan yang dekat dengan kita. Nah, kalau mengidealkan yang banyak dikisahkan dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Nuh, kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Isa, kisah Nabi Muhammad, kan kelihatan jauh gitu kan. Nah, saya contoh ideal yang dekat itu kan tidak mudah bagi kita untuk menjadikan sebagai contoh kita, uswah hasanah kita. Nah, coba Mas Sumadi dibaca dulu ini yang ada surat Al-Ahzab, surat ketiga ayat 21, nanti Al-Ahzab 45 14, yang 21 dulu. Al-Ahzab, Bapak itu kan masing-masing ada mushaf Al-Quran. Termasuk ketika ini pengajian kok ada mejanya, ada mushaf Qurannya, itu dianggap juga itu kok kaya umumnya pengajian. Padahal sebenarnya biasa. Dalam mahfil Quran ada Quran di meja, ada buku tulis kan biasa. Itu sekarang juga dianggap itu cara modelannya. Lama-lama kan nggak kenyal lagi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan dari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Nah itu menurut firman Allah, menurut kalam Allah, uswah hasanah itu Rasulullah bagi orang yang beriman, bagi orang yang mengharap hari akhir, ya, yang banyak ingat pada Allah. Nah, mestinya ketika kita memahami membaca begitu, langsung ada kesadaran pada kita. Ya, uswah hasanah kita itu Rasulullah. Nah, padahal Rasulullah dulu itu menjadikan seluruh wahyu yang diterima itu sebagai pedoman hidup. Demikian pula Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, kepada orang-orang yang beriman, itu seluruh wahyu yang diterima disampaikan, enggak sebagian-sebagian, tidak hanya parsial-parsial, keseluruhan. Apa yang diterima Rasulullah disampaikan kepada sahabat, tidak ada yang disimpan, tidak ada yang tidak disampaikan. Semuanya disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sehingga kalau kita menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, tentunya kita memahami Quran juga keseluruhan. Di beberapa tempat ketika saya menyampaikan pengalaman membersamai Bapak Ibu di Masjid Quran ini dan juga di Gedung Kalam ini. Kalau di Gedung Kalam ini setiap Selasa sore dan Jumat sore. Kalau di Masjid Quran itu setiap hari Senin sampai hari Sabtu, seminggu itu 6 hari. Yang dulunya seminggu 7 hari. Di beberapa bulan terakhir hari Ahad saya silaturahmi ke tempatnya. Itu ketika kami matur, kami sampaikan ternyata Al-Quran yang demikian tebal itu kalau kita baca, kita pahami secara terus menerus, secara istiqomah, ternyata nggak lama loh waktu ini belum 2 tahun
juz. Padahal Rasulullah dulu 23 tahun. Di sini kok belum 2 tahun baru selesai, tapi baru memahami. Padahal dulu yang diamalkan itu memahamkan surat Al-Asr itu 4 bulan. Surat Al-Ma'un itu 3 bulan. Padahal ada berapa ayat? Pendek-pendek kan? Ya, mengamalkannya yang lama. Ya paling tidak kita memahami dulu kan. Jadi kalau paham kan berkeinginan untuk ngamal. Nah tapi kenapa kalau kita mulai sungguh-sungguh belum 2 tahun sudah mau selesai 30 juz, kok kebanyakan sudah sampai 50 tahun, 60 tahun, bahkan 60 tahun lebih belum pernah memahami Al-Quran secara keseluruhan? Ya mungkin karena belum ada yang memulai, belum ada yang membersamai, belum biasa gitu kan. Nanti setelah ada yang memulai, dibiasakan, insya Allah yang berikutnya, oh ternyata tidak perlu waktu sampai 10 tahun, 15 tahun. Itu kalau pembaru Indonesia itu belajar Timur Tengah sampai 7 tahun, 8 tahun, bahkan banyak yang belasan tahun. Ya tapi tidak dipelajari keseluruhan, mulai dari bahasa Arabnya. Tapi kalau kita di sini dengan bantuan terjemah, itu kalau 5 tahun, insya Allah bisa ngulang sampai 2 atau 3 kali memahaminya. Kalau tiap hari, tiap pagi, ya misalnya tiap pagi 40 menit gitu. Mungkin kalau 5 tahun bisa tamat 3 kali. 10 tahun mungkin bisa tamat 6 kali. Kalau kita istiqomah, karena semakin sering semakin mudah. Karena apa firman Allah, kalam Allah itu berulang-ulang. Cuma sekali berbeda bentuknya, berbeda sakalnya, mempengaruhi arti. Tentunya dari 99.000 kata, itu kata aslinya itu sekitar 7.000 lebih sedikit. Jadi perulangannya itu 93%. Yang asli, yang tidak yang tidak perulang-ulangan, itu asalnya sekitar 7.000-an kata lebih sedikit, atau 7%. Maka semakin sering memahami, itu semakin cepat paham. Karena banyak kata yang terulang terus. Nah, seperti misalnya kata itu, misalnya kata fi Rasulillah, itu kata-kata Rasul, kata Allah itu terus berulang-ulang. Ya. Nanti kata yaumil akhir juga berulang-ulang. Kata-kata kafiro dengan segala perubahan diulang-ulang juga terus begitu. Makanya banyak itu memudahkan. Karena kata asalnya hanya sekitar 7.000. Berarti yang 92.000 itu perulangan dari kata asal tadi. Maka ini bagaimana kita bisa betul-betul menjadikan Rasulullah sebagai idealisme kita, sebagai uswah hasanah kita. Nah, dengan
dengan tentu dengan berbagai macam upaya kita. Kalau tidak sungguh-sungguh tentu juga kalah pengaruh dari yang lain-lain yang dijadikan idealismenya, yang dijadikan musyawarahnya. Oke, terus di antara tugas Nabi ini yang betul-betul juga kita contoh ya, supaya kita menjadikan Rasul sebagai uswah hasanah. Itu yang ayat 45-46, masih surat yang sama, surat Al-Ahzab surat 33 ayat 45-46. Silakan dibaca Ustaz Sumadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 45. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru pada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Allah mengangkat Nabi, Allah mengangkat Rasul itu karena diberi wahyu, kemudian ditugasi. Nah, selama ini definisi melalui pelajaran agama di sekolah itu yang namanya Nabi itu dapat wahyu untuk diri sendiri. Kalau Rasul menyampaikan pada yang lain. Tapi ini kok ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya aku Allah mengutus kamu menjadi syahidan, menjadi saksi, mubasysyiran dan memberi kabar gembira, nadhira dan memberi peringatan. Lalu kita memberi peringatan kepada orang lain, memberi kabar gembira kepada orang lain. Da'iyan ila Allah bi'idzni, ngajak kepada jalan Allah dengan izinnya, kan ngajak orang lain. Terus basiro jamuniro, menjadi cahaya yang menerangi, jadi pencerah, jadi sinar yang menyinari, yang mencerahkan, yang memberikan cahaya. Maka Al-Quran ini yang diterima oleh Nabi itu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benar. Baju rijuna dulu mati hilang. Nah, Nabi sebagai utusan Allah, Nabi sebagai fisiknya itu udah wafat. Tapi tugas kenabian, tugas kerasulan itu melekat kepada pengikutnya, kepada umat Islam. Nah, jadi kita yang menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, kita juga harus dapat sebagai wasyahidah, mubasysyiran, juga berikan kabar gembira, iman amal soleh, besok balasnya di alam kubur begini, di yaumul ba'ats begini, yaumul mizan begini, di surga begini. Itu dijelaskan semua di Quran. Maka biro dari berkata, orang yang kafir, musyrik, munafik, orang-orang yang sengaja berbuat dosa, mujrim, orang kafir, orang murtad, itu sudah dikatakan begini. Itu berarti dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian apalagi ini? Wada'iyan ilallah bi'idnihi.
ya, dan mengajak kepada agama Allah dengan izinnya. Lah mengajak ke jalan Allah itu dengan firman Allah ini, dengan Al-Quran. Kadu ingin berasiro jamuniro, menjadi cahaya yang menerangi. Itu juga dengan firman Allah, dengan wahyu. Nah, kita menjaga sebagai kesepakatan, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga kita juga harus mengikuti melaksanakan 5 hal ya. Pertama, bersyahidah. Yang kedua, walmukasiro. Yang ketiga, walnadiro. Yang keempat, wabadiyan ilallah bidni. Yang kelima, basiro jamuniro. Ya tentu semampu kita masing-masing. Kalau kita mampunya ngajak yang lain, kesempatan apa? Kesempatannya sambil bekerja, ya siapa yang bisa diajak sambil bekerja? Di mana kita ketemu orang, kapan saja, di mana saja. Kalau misalnya sempatnya kita ngajak mami Quran Sunnah habis sholat subuh, ya kita lakukan habis sholat subuh. Sempatnya habis sholat duhur, ya setelah sholat duhur. Sempatnya habis sholat asar, ya kita lakukan setelah sholat asar. Kalau sempatnya antara maghrib dengan isya, ya kita gunakan itu. Kalau sempatnya habis isya sampai jam 8, ya itu kita lakukan. Kalau berikutnya jam 8 sampai jam 9, itu kita lakukan. Jadi ini sebetulnya terserah waktunya kapan di mana, itu kita bisa atur lebih fleksibel. Kita mengatur itu lebih leluasa. Tapi ini harus betul-betul menjadi perhatian, menjadi fokus kita. Kita sadari ini tugas kita, tugas masing-masing kita, tugas-tugas kebersamaan kita ya. Karena kita menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu yang surat Al-Anbiya ya, surat ke-21 ayat 107. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, Allah mendikau pada Nabi. Allah berfirman, "Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nah, kemudian para sahabat, para ashabun, para salafus saleh itu berlomba-lomba mengikuti Rasulullah supaya menjadi rahmat bagi yang lain. Bapak Ibu sudah sering mendengarkan kisahnya kan, ketika suatu hari Siti Aisyah setelah Rasulullah wafat, itu dengar suara gemuruh gitu kan. Aisyah tanya, itu suara apa? Dan sahabat yang benar, dan Aisyah tadi bilang, oh itu suara kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf. Terus Aisyah bilang, apa benar-benar yang disampaikan Rasulullah masuk surga dengan cara merangkak? Sampai yang benar itu lari menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Terus seluruh kafilah dagangnya dimasukkan ke Baitul Mal. Kamu senangnya masuk surga walaupun dengan cara merangkak. Kan di surga selama-lamanya. Padahal hadis itu sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar
surga. Yang perang Uhud surga. Perang Khandaq, perang itu panik masuk surga. Dan Rasulullah bersama Rasulullah. Nah, itu kalau kita lihat dari perjalanan umat Islam, itu mencontoh Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu kebanyakan pengikut Rasulullah itu dengan memahami Quran dan Sunnah diamalkan dulu. Terus masing-masing mengambil spesialisasi keahlian tertentu. Maka selama ada dunia ini, itu sejarah yang paling fenomenal, paling cepat, itu perubahan dengan Nabi Muhammad. Dari masa kenabian sampai 100 tahun berikutnya, ya, itu misalnya masa Umar bin Abdul Aziz yang Khalifah Bani Umayyah, itu pada tahun 99 sampai 101 Hijrah. Itu orang sudah makmur semua. Dikisahkan sampai kesulitan mencari fakir miskin. Udah makmur semua. Padahal baru 100 tahun dari masa kenabian. Berikutnya, hampir seluruh orang terhebat di dunia itu orang-orang yang berangkatan dari Quran dan Sunnah. Maka dulu yang namanya kuta itu belajar anak-anak memahami Quran dari 7 tahun sampai 12 tahun sampai 15 tahun, fokus dulu pada Quran kemudian ke hadis. Itu yang menjadikan Islam mengikuti peradaban lebih dari 800 tahun. Begitu Barat bangkit, ya abad ke-14, 15, 16. Nah, gantinya orang-orang yang ganti turun ke bawah itu. Kalau dari abad awal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu masih jaya-jayanya Turki Utsmani 12, 15, 16. Masih ingat kan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel abad 15 kan? 1452. Itu masih jaya-jaya. Islam sedang berkembang pesat di Nusantara. Itu karena kehebatan orang-orang Islam mencontoh Rasulullah menjadi rahmat bagi alam semesta. Itu nanti seandainya kita Bapak Ibu semua memulai memahami Quran, bisa jadi nanti berapa generasi berikutnya itu menjadi rahmat bagi alam semesta. Kenapa? Akan menghasilkan orang-orang yang jujur, akan menghasilkan orang-orang yang amanah, menghasilkan yang tidak mengambil kecuali haknya. Ada teman itu kerjanya dosen di Jakarta, tapi dikontrak kerja di Brunei. Pulangnya ke Indonesia cuma sebulan sekali membeli kuliah, kerja di sana. Kok bilangnya di Brunei itu tidak perlu rakyat, nggak perlu bayar pajak, tidak perlu bayar listrik, tidak perlu pajak mobil, tidak perlu pajak rumah, tidak perlu biaya kuliah, tidak perlu bayar air. Kalau semuanya hasil dari bagi hasil, banyak perusahaan-perusahaan kesulitan ditaruh di luar negeri. Itu bagi hasilnya itu sudah melimpah, gak karuan, gak kurang banyak. Loh, padahal yang namanya Brunei itu kecil dan kalah subur dibanding Indonesia. Cuma karena orangnya jujur. Kadang-kadang kita itu
Terus awake dhewe engko diterana wong Islam iki sadar ngerti Quran, ku iso terbalik. Cuma kapan wong Islam belum memahami Quran? Karena sejarahnya yang bisa berubah itu Allah mengirim Nabi, Allah mengirim Rasul dengan dikasih wahyu. Itu yang berubah dunia dengan sangat cepat. Nah makanya kalau generasi kita yang sudah tua-tua ini memulai, nah kita memulai kembali memahami Quran. Nanti akan muncul generasi berikutnya yang lebih hebat dari kita. Ini yang waktunya sudah mau habis. Tapi yang Ali Imran 103 110 sudah sangat sering dibaca. Yang Surat Bayyinah ayat 5 juga sudah sering dibaca. Ya, memang kewajiban kita semua amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ketika kita sudah mulai Quran, ya tentu kita tidak diam saja. Kalau ketemu kolega kita, ketemu teman kita, ya kita ngajak gitu. Itu kewajiban kita, amar ma'ruf nahi munkar gitu. Jadi semuanya semata-mata lillah. Ya. Nah ini karena ayat-ayat yang sejenis ini banyak sekali. Jadi tentu sekedar sebagai konteks kita memahaminya. Nanti toh semuanya akan kita temukan di mushaf Al-Quran, asal kita betul-betul istiqomah. Tadi ada beberapa yang jawab kita, Pak, saya kalau malam Senin nggak bisa, nanti kami gabung pahami Qurannya di Masjid Bayat saja malam Jumat. Ya mudah-mudahan beliau betul-betul nanti hadir dan pahami Quran. Ada yang bilang dari utara, Pak, saya pahami Qurannya di Masjid Nurul Imam GPA saja, gak ikut di gedung Kamal. Ada yang jawab, Pak, saya ikutnya di gedung Kamal di Masjid Pakwa Kadirojo saja. Kalau malam Senin ada acara yang lain. Jadi ternyata bapak-bapak ibu itu sudah ada yang memilih hari dan tempatnya sesuai dengan situasi kondisi masing-masing. Maka kenapa dibuat banyak pilihan? Dan sekarang di gedung ini sudah hampir setiap hari. Hari Senin ibu-ibu belajar baca Quran. Hari Selasa kita memahami Quran dulu di sini. Hari Rabu ibu-ibu belajar bagaimana ibadah makhluknya betul seperti ibadah Rasulullah. Hari Kamis seringkali diisi dengan ada tertentu apa kamu, apa kuliah gitu. Hari Jumat kita memahami Quran dulu. Hari Sabtu ini Ustaz Sumadi masih mempertimbangkan Sabtu akadnya. Tapi tadi pagi sudah mulai hari akad di sini. Tapi hari akad sudah terlalu banyak. Hari Jumat, hari Sabtu juga banyak. Tapi masalahnya masih banyak yang belum ikut itu daripada yang diselenggarakan. Makanya tetap aja dikasih kesempatan nanti biar milih masing-masing. Ada juga yang milihnya di beberapa tempat, alhamdulillah. Jadi intinya selama ada kemauan kita berusaha untuk membersamai. Maka sediakan di sekian banyak tempat, sekian banyak waktu, supaya betul-betul kita bisa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Ini Bapak Ibu sudah 8:30. Kalau ada yang mau bertanya mungkin 1 atau 2. Kalau ada silakan. Oh, monggo. Ada 1 ada 2. Kalau mic-nya teringatkan bahwa publik memahami Nabi itu hanya untuk dirinya sendiri. Oh. Pertanyaannya, itu karya siapa? Kemudian bagaimana sikap ulama selama ini sampai sekarang ini, terutama yang kaitannya dengan
pendidikan di sekolahan yang menyatakan Nabi hanya untuk dirinya sendiri. Maka itu saya mulai siapa aku nggak ngerti. Karena dulu saya waktu di sekolah dasar, di madrasah itu ya seperti itu. Tapi ketika terus mulai masuk Quran, yang menemukan seperti ini, sehingga yang diterapkan pada benak pikiran kami itu berubah. Loh, ternyata Nabi juga didhawuhi Allah untuk menyampaikan yang lain gitu loh. Nah makanya Bapak Ibu kalau sebabnya nggak usah definisi. Sekarang kalau saya misalnya ketika pendidikan profesi guru PPG dulu mulai balatin tahun 2008 sampai sekarang masih banyak dari pendidikan profesi guru. Kalau saya nggak sifatnya pengetahuan begitu, yang betul-betul dari persoalan nyata gitu. Jadi berusaha meningkatkan dari pengetahuan ke pendidikan. Jadi kalau tanya itu yang memulai siapa, sampai sekarang nggak ngerti siapa, ya dari dulu begitu. Cuma itu tadi setelah semakin sering memahami Quran itu berubah sendiri. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semakin menikmati memahami Quran nanti juga akan berubah. Ya kalau mau mengingatkan kepada Bapak guru-guru ya silakan. Tapi banyak juga Bapak Ibu di sini yang udah ngerti langsung. Gak usah diingatkan beribu dan paham. Itu Pak Isa. Monggo Pak. Masalah idola Pak. Ini. Saya yakin seluruhnya ini mengidolakan Rasulullah. Iya. Dan saya yakin semangatlah untuk mengikuti pemahaman Al-Quran. Saya sejak kecil mendengarkan mau tidak mau ketika bapak saya nyetel radio Pak Hamka itu selalu di telinga saya. Jadi saya sejak kecil itu sudah dengan Pak Hamka, dengan Pak AR, kemudian saya di Pekalongan mendengarkan Taufik Ismail. Sampai sekarang alhamdulillah saya ketemu Pak Profesor luar biasa. Ternyata masih kurang, Prof. Ini mungkin kemarin saya dengan Pak Ustadz Sumadi sudah menanyakan apakah TV Muhammadiyah itu bisa salah satu lah media. Karena media menurut saya yang paling efektif di samping mengikuti seperti ini adalah TV. Saya alami sendiri, saya itu nonton bukan saya ikut mendengarkan kemarin hari Senin itu TV yang di mana ya? NTA kalau salah ya, itu bagus sekali. Itu kajian juga seperti ini. Saya ikuti 2 jam itu rasanya happy Pak Profesor. Ini masukan saja, apakah bisa TV Muhammadiyah siap sehingga kami menambah di samping malam-malam yang lain kami bisa, karena terus terang kita harus terus kurang dan alhamdulillah di Sambisari sini ada komunitas seperti ini. Bagi saya ini sangat membantu sekali. Kemudian yang kedua, Prof, beberapa bulan yang lalu ketika saya mengikuti kajian di tempat Al-Ukhuwah salah Pak Ustadz Budi Sarwanto, itu ada kajian tentang kesehatan dan beliau penceramah membawa tim kesehatan, dokter termasuk perlengkapan kesehatan. Ini dikaitkan dengan kemarin di sini juga materi kesehatan ternyata antusias sekali. Saya tidak dihadirkan seperti yang di Al-Ukhuwah. Mungkin bagi Muhammadiyah itu sangat kecil ya untuk memeriksa kolesterol. Karena Muhammadiyah saya tahu sendiri kemarin nalangi BPJS sudah triliunan. Itu saja, saran saja Pak Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Hasim, langsung saya jawab. Punya kamu belum mau Al-Quran 30 juz? Sudah punya apa belum? Oh belum. Itu setiap saya ketemu mahasiswa program dokter, padahal banyak yang kiai itu.
Kalau dokter ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa Tengah, Jawa Tiga, ada yang di Sulawesi. Itu rata-rata nggak banyak loh target Madura 30 juz itu. Walaupun kiai-kiainya loh. Terus beberapa saya penasaran, beberapa kiai masih bakal dokter itu. Dokter yang ngerti sing dimongke Pak Tes datang ke sini ngobrol di kantor tuh dari siang sampai maghrib. Ternyata ada betul sing dibilangke Pak Tes itu. Banyak nggak percaya Pak itu. Ada banyak kawan dosen itu yang kiai pesantren. Ada yang pesantrennya di Kebarongan, ada pesantrennya di Jawa Timur, ada yang di Jawa Tengah, di Jogja sini. Itu kalau di jalan Kadisuko ke sana, Tajur ke sana lagi, terus ada stasiun ke utara, ada pesantren kan? Karena kepada Profesor Tulus Mustafa, LCMA, belajar di Timur Tengah. Kemudian di kantor duduknya dekat itu mejanya di program dokter PAI. Saya tanya, Pak Kiai, itu di pesantren pendidikan sudah berapa tahun? 21 tahun. Diajak memahami Quran enggak? Ya ada memahami tafsir. Berapa lama? Ya kadang setengah bulan sekali, kadang seminggu sekali. Punya target, kira-kira fakturan berapa lama? Bukan ada target. Lu pesantren 21 tahun loh, nggak ada target memahami Quran 30 juz. Lu ini mengajarkannya 2 tahun setengah 30 juz Pak. Iya. Saya hampir seluruh Indonesia siapanya begitu. Rata-rata nggak punya target memahami Quran 30 juz. Terus nanti kita buat beraksi itu. Saya tanya ini Pak Ketua Pak Beri, ini masih taksi Project Muhammadiyah. Tanya beliau, punya nggak target Madura 30 juz? Bilang apa yang berikan? Nanti jawab beliau kan nggak ada. Ya kan? Nggak ada Pak Ketua. Iya kan Pak Hasim? Saya sudah pernah di mana-mana. Tadi Pak Hasim katakan MTK, di MTK tidak pernah ada mau mati orang 30 juta ketemu, nggak pernah ada. Yang ada yang bisa ini, yang di Sidoarjo ini, kok ngomongnya bisa di Sidoarjo? Iya kan? Nah, demikian saja Bapak Ibu, ini sudah hampir jam 9. Seharusnya kita duduk itu 1 jam saja. Mudah-mudahan ini walaupun lebih sedikit, Bapak Ibu bisa memaklumi dan dulu menjadi saksi untuk saksi juga di hadapan Allah besok pada yang bisa di akhirat besok. Terima kasih semuanya. Ada pengumuman silakan dari Ustaz Sumadi. Dari kami cukup sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.